sedikit banyak orang yang mau bantu, sedikit banget orang yang bisa bantu. Tapi mudah-mudahan dengan aku yang dipilih sama Tuhan bisa membuat kalian pulang dalam keadaan gak punya hutang piutang ketika menguburkan keluarga kalian. Dan ternyata kematian itu mahal. Benar. Hai, saya Gino. Selamat datang di podcast horor yang bernama Pasukan Malam. Semakin malam, semakin menakutkan. Ketika Anda menyaksikan video ini, maka Anda sudah ditakdirkan menjadi sesosok pasukan malam. Udah ya, udah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita mistis dari pasukan malam lainnya. Semua barang dari pasukan malam bisa kalian dapatkan di media sosial kami. Yang pasti, barangnya lucu-lucu banget, tapi juga serem. Nah, gimana itu? Buat para sosoker yang ingin membagikan cerita mistisnya, kalian dapat menghubungi kami di WhatsApp 0812 14 14 80 70 atau kalian bisa mengunjungi website kami di www.pasukanmalam.com. Selanjutnya, kita akan menghadirkan sesosok pasukan malam yang berani untuk membagikan kisah-kisah mistisnya di pasukan malam. Siapakah sosok tersebut? Mari kita hadirkan Gloria Elsa. Selamat datang Mbak Gloria Elsa. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Mbak? Baik. Oke, tahan dulu Mbak Elsa. Jadi teman-teman, kita lagi ngadain giveaway nih. Buat 6 orang yang beruntung akan mendapatkan 3 hoodie Furby dan juga 3 kaos Furby. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian kunjungi dulu dan follow IG kami di @pasukanmalamtv. Dan jangan lupa nih, komen di kolom komentar kalian mau undang narasumbernya siapa dan apa alasannya. Jangan lupa komen di kolom komentar ya, supaya admin dari pasukan malam akan menghubungi kalian. Oke, lanjut Mbak Elsa. Jadi saat itu aku harus merias jenazah di salah satu rumah duka dan juga harus mengajar mereka. Jadi para perias jenazah di Indonesia tuh banyak yang belajar dengan aku. Sangat-sangat terhormat lah ya untuk bisa mengajar ke mereka. Jadi beberapa kali sebenarnya aku dapat banyak cibiran, banyak bullying bahwa aku ini orang halu, bahwa aku ini orang yang mencari rating hanya untuk terkenal. Tidak. Aku kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya gimmick atau segala macam. Jadi pada saat aku ngerias jenazah di rumah duka tersebut, aku nggak ada punya bakal kepikiran untuk membuat sesuatu yang akhirnya akan menjadi viral. Tapi itu adalah jawaban atas segala hal yang pernah aku minta gitu dari banyak suara yang aku dengar. Aku pernah bilang sama ke mereka itu, bisa gak sih gak cuma aku doang yang mendengar suara kalian? Bisa gak sih bahwa jangan aku doang yang sakit? Bisa gak sih bukan aku doang yang merasakan tubuh aku sakit pada saat ngurusin kalian? Jadi pada saat itu
hari itu aku merias jenazah nggak ada kepikiran bahwa mereka datang memang untuk menolong aku. Menolong aku pada saat aku yang benar-benar sudah dalam keadaan depresi berat, mendapatkan makian dan cacian orang atau cibiran orang tentang sesuatu yang menurut aku terima, aku bisa nolong mereka, tapi buat mereka itu sesuatu hal yang mengganggu gitu ya. Ini aku datang seperti biasa, aku datang ke rumah jenazah, ngobrol sama mereka. Kalian tahu nggak, di rumah jenazah Jelambar itu, jenazah itu satu hari itu bisa sampai 10 berderet, 15 berderet. Nggak tahu bahwa aku itu bisa mendengarkan banyak suara yang luar biasa gitu loh. Jadi aku benar-benar bising saat itu ngerias jenazah di Jelambar itu. Tapi pada akhirnya aku bilang sama mereka, jadi aku minta tisu dulu ya guys, kasih. Aku tuh haru kalau harus ngomongin jenazah karena kasihan mereka gitu. Ya pada saat itu seperti biasa ketika habis ngerias jenazah, aku selalu pamit sama mereka karena berpamitan sama orang yang sudah berpulang dan kita gak akan ketemu lagi, itu sesuatu yang istimewa. Mungkin aku tidak pernah mengenal mereka, tapi ketika aku merawat tubuh mereka pada saat dimandikan, merias jenazah sama Herdu, pakein bajunya, aku merasa langsung memiliki rasa sayang yang sama seperti ketika aku punya teman lama gitu, se-intimate itu. Jadi pulang aku pamit, emang ada satu jenazah yang belum aku mandiin, dan kebetulan ibu itu juga udah mengalami stroke lama. Belum tua, masih seumuran aku lah, 40-50 tahun. Dan memang aku dengar suara yang kayak, kenapa pulang? Kan cuma aku yang belum dirihas katanya. Tapi aku harus pulang karena aku harus mengajar di tempat lain. Dan jaraknya jauh banget gitu ya, dari Jakarta Barat ke Bekasi aku ngajar. Jadi aku harus benar-benar buru-buru supaya nggak macet. Jadi aku menyisakan satu jenazah di ruang untuk memandikan jenazah saat itu. Jadi aku datang pamitan aku kalau pamitan. Misalnya kalau orang Cina aku panggilnya akong, kalau cowok atau manggil cici atau tante atau oma opa gitu ya. Jadi kalau aku pamit, tante aku pulang dulu ya, selamat jalan, nanti kalau aku meninggal kita ketemu ya. Terus ketika aku udah pamit mereka itu, nggak tahu kenapa hati aku tuh kayak lega, karena takutnya pulang dalam keadaan yang mereka masih ikut aku, itu yang aku nggak mau. Jadi aku harus pamit, bener-bener pamit. Jadi video yang viral di Instagram itu teman-teman, itu adalah kegiatan aku seperti biasa. Cuman ada satu ibu jenazah yang belum aku rawat karena aku harus ngurusin jenazah. Inilah kondisi ruangan jenazah, memandikan jenazah. Oke, sini. Jadi mesti aku bilang, guys, udah ya aku pamit, inilah ruangan aku untuk memandikan jenazah ini, merias jenazah. Tapi di suara itu, di video itu tertangkap ada suara lirih yang bilang sini. Jadi pada saat aku dapat video itu sebenarnya aku nggak tahu ada suara itu. Tapi aku kan biasa upload video aku merias jenazah. Nah jam 2 pagi aku pakai headset karena handphoneku rusak speakernya.
handphoneku rusak speakernya, jadi kalau aku mau ngedit itu harus dengerin kayak begini kan, capek. Aku pakai headset jam 2 pagi. Lihat video tadi yang semuanya aku ambil gitu ya. Nah pada saat itu video itu kan sebenarnya video penutup ya, video penutup ketika aku sudah meninggalkan rumah duka atau lagi mengajar. Nah surprisingly pas aku denger aku langsung keringet dingin. Padahal aku biasa dengerin suara jenazah gitu loh. Kenapa bikin suara merinding sampai aku tuh sampai nangis gitu ya. Maksudnya gila. Ini kayak sesuatu yang bisa aku bagiin sama orang awam normal, bahwa ada loh sebenarnya cerita-cerita di luar dari akal sehat kita, bahwa ada loh hal-hal yang aku dengar, yang suara yang aneh-aneh itu aku bisa share ke kalian rasanya seperti apa, merindingnya seperti apa gitu ya, dengan pekerjaan aku yang tiap hari ngelihat jenazah dengan suara-suara yang aku dengar itu seneng banget. Tapi di situ juga aku merinding. Wah ini bakalan jadi apa ya? Jadi orang takut gitu loh untuk pekerjaan ini jadi hal yang ditakuti lagi gitu loh, padahal ini pekerjaan yang sangat mulia gitu. Itu aja sih, lebih kepada itu. Terus tapi ada orang juga yang ngomong, oh itu mah suara Kak Elsa ngomong di belakang. Aku nggak guys, sumpah demi Tuhan, buat apa aku ngomong kayak gitu, dan itu suaranya ngawang-ngawang gitu loh, ngawang-ngawang. Dan aku sampai membuktikan, aku lihat di CCTV dan tanya sama teman-teman juga pada saat aku ngambil. Emang aku sendiri saat itu karena mereka juga udah ganti shift kan, mereka lagi keluar. Jadi itu sih, jadi gambarannya ya memang Bertia Parem hari ini udah 7 tahun. Hampir tiap malam, aku gak bilang tiap malam, tapi hampir tiap malam aku mendoakan semua nama yang udah masuk daftar list. Aku ngerias jenazahnya aku doakan. Jadi setelah rame gak ada keluarga, karena kebetulan juga aku jenazahnya gak aku lihat secara utuh karena aku blur ya. Tapi justru mereka kayak jadi mencari aku mencari aku supaya merias keluarga mereka, karena mereka takut mereka meninggal dalam keadaan belum selesai segala macamnya gitu loh. Maksudnya urusannya belum kelar gitu. Karena beberapa kali aku memang membantu untuk memecahkan permasalahan si jenazah dan orang yang masih hidup. Sejauh ini 99% berhasil. Pada saat mereka mengkontak aku, konteksnya adalah aku di sana ngajar. Jadi kalau aku ngajar berarti aku udah ada schedule jadwal dan aku tidak bisa memilih jenazah siapa yang harus aku tolong. Yang aku jadi buat praktek lah ya, tapi bukan praktek yang abal-abal, tapi memang benar-benar praktek yang supaya sekalian mengerjakan gitu. Tapi pada saat aku ngajar itu ada yang berbayar, ada yang tidak, tapi nggak berbayar ke aku tapi ke pihak rumah duka, karena aku sudah dibayar untuk mengajar, yaitu buat praktek aja, lebih kepada itu sih. Tapi setelah, padahal mereka nggak kenal aku ya. Pada saat aku ngerias jenazah itu segala macamnya, aku kasih tiba-tiba clue aja, jangan lupa ya gitu. Misalnya nanti datang ke kuburan nenek sama cucunya, ada yang ini parasnya ini. Oh mereka kaget sampai nangis. Iya itu cucu kesayangannya nenek gitu. Nah itu mereka jadi kayak, wah gila lo, you keren you gitu. Banyak yang kayak gitu sama aku. Ya itu sih. Tapi aku nggak mau yang kayak aku nih diminta, aku nggak mau. Kayak misalnya gini, Kak tolong ya Kak, ini misalnya di luar kota, ini bapak saya meninggal nih, coba tolong liatin nih mimik wajahnya, bisa nggak ngomong sama saya, nggak mau kayak gitu.
Karena itu hal yang naturally. Jadi kayak terpilih sama jiwa aku, siapa yang mau harus aku dengerin dan aku tolong gitu. Lebih itu sih. Oke Mbak Elsa, jadi dari cerita yang semua Mbak Elsa ceritain tadi itu, bisa kira-kira apa sih Mbak hikmah yang bisa kita petik dari cerita Mbak Elsa tadi dari semuanya Mbak? Ya, kita harus petik adalah bahwa kematian itu hal yang pasti, Oke. tapi misteri. Dan apa ya? Kalau masih hidup, selesaiin dulu masalah-masalah kalian, cicil-cicil. Aku tahu masalah hidup lagi banyak ya, Benar. ya kan? Lagi banyak hutang piutang, pinjol segala macam. Ya, is easy, semuanya easy tapi sulit untuk semuanya gampang didapat tapi sulit untuk dibayar. Didapat gampang, tapi dikembalikan itu susah. Susah, hidup ini lagi susah-susahnya. Dan pesannya sih satu, banyak melihat hidup itu dari sisi anugerah. Bukan hidup itu semua orang punya tantangan berbeda-beda. Hikmahnya sih sebenarnya ya lu syukuri, jalanin, pasrah, ikhlas, dan kalau emang hari ini berbuat dosa yang sangat besar, besok udah berhenti. Apapun kegiatan hal yang menjerat kalian itu hari ini ya dikurangi. Dan satu hal, sebenarnya aku sedih ya, karena aku lagi banyak banget mas ngerias jenazah anak-anak muda mati bunuh. Buat adik-adik tersayang, kalian masih muda, masih banyak hal yang perlu kalian jalani. Jangan ikutan tren masa kini yang bisa membunuh hidupmu. Pasti kalian kaget dengan kesalahan-kesalahan kalian yang kalian lakukan sampai akhirnya bisa mengakhiri hidup. Jangan. Karena ketika kalian meninggal itu, orang tua kalian kasihan banget, udah ngerawat dari kecil, membimbing kalian cuman gara-gara masalah cinta sepele atau masalah hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara yang damai gitu ya. Bisa buat orang-orang tua belajarlah untuk tidak memberikan ekspektasi terlalu tinggi terhadap anak-anaknya. Itu nggak jadi juara nggak apa-apa loh, nggak harus masuk kedokteran nggak apa-apa. Sekarang era hebat, lo nggak sekolah aja lo bikin kayak gini-gini bisa jadi uang gitu ya. Jadi harus ikutin perkembangan zaman juga. Pokoknya jangan pernah mengakhiri hidup tak apapun itu. Dan belajarlah untuk mempersiapkan kematian kalian, karena kita nggak pernah tahu besok, hari ini keluar dari tempat ini 5 menit lagi, 1 detik lagi Tuhan akan ambil, lo akan pulang. Dan pulanglah dalam keadaan yang siap. Karena aku pernah mas ngerias jenazah, manusia ini siap mati, matinya kecelakaan, terpental truk, tak. Begitu jenazahnya ditemukan, yang aku lihat, karena aku ngambil tanduk jenazah itu jenazahnya tersenyum. Dan jenazah tersenyum yang adalah ketika lo meninggal dalam keadaan tersenyum, lo mengakhiri cerita hidup lo dengan sangat excellent. Mbak Elsa, kalau pada saat orang meninggal, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapin Mbak? Terus biayanya berapa sih kalau orang yang awam gitu Mbak? Oke. Jadi kita harus ngomongin per agama dan suku ya. Itu beda-beda. Benar. Tapi normally
orang muslim yang paling murah. Dari enak deh kalau jadi orang muslim meninggal ya. Nggak terlalu banyak ininya, tapi ada juga yang tahlilan 1 hari 100 hari. Nah itu biayanya lumayan kan kalau itu ya. Nah kalau orang Kristen juga ada banyak suku gitu ya, tapi yang paling mahal adalah orang Toraja dan orang Batak. Nah, sama orang daerah timur itu lumayan ya. Kalau orang Jawa paling enak. Jadi aku kasih tahu aja ya, misalnya peti aja standarnya 3 juta. Itu peti yang paling murah, yang cuman peti putih pakai stiker udah ya. Terus mandiin jenazah, formalin, rumah duka, pemakaman, ambulans. Itu totally paling murah aja sekitar 25 jutaan lah. 25 juta. Iya. Tapi kalau di bawah itu ada juga sih. Cuman ya kita ngomongin standarnya ya. Jadi rata-rata yang di bawah sama di atas standarnya segitu 25 juta. Itu standar ya. Standar nih. Standar Bisa kurang tapi kurangnya nggak banyak. Yang naik juga banyak sampai ratusan juta. Prosesinya itu. Belum bunga. Aduh banyak banget deh. Perintilan belum. Sekitar segitu. Oke. Jadi sebenarnya aku jadi ngerasa sedih sih Mbak. Anggap deh kalau misalnya kita mati dalam keadaan kaya gitu ya. Uang kita banyak, persiapan kita ada gitu ya. Yes. Bisa buat beli peti mati gitu kan. Kita nggak bisa Persiapan. beli juga sih. Kita udah mati kan. Keluarga yang beli, tapi kita sudah mempersiapkan tuh luar ya, hebat gitu. Tapi kalau misalnya Orang kita orang susah gitu, orang miskin nggak ada uang buat beli, minimal beli peti mati yang kayak yang paling rendah Standar, aja gitu, standar. nggak dapet gitu. iya. Itu gimana ya Mbak menurut Mbak? Atau Mbak pernah punya pengalaman gitu? Aduh. Cek aja deh di Instagram aku. Hampir setiap hari aku minta donasi untuk beli peti. Jadi memang boleh ya di sini aku ngomongin menuju ke pemerintah. Loh, para pemerintah tolong banget. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara bukan pada saat hidup aja, harus pada saat mereka sampai mati juga. Tanah penguburan yang susah carinya di Jakarta ini. Makanya sekarang metode kremasi itu lagi dijalankan gitu ya. Terus juga banyak banget nangis mulu di sini capek sebenarnya, nangis tuh buang energi, tapi aku sedih gitu ya bahwa jangan hidupnya itu pada saat kalian hidup susah, matinya juga susah. Nah aku sama mama, sama suamiku dan anakku adalah orang yang sangat-sangat berperang di lapangan ketika ada keluarga yang gak bisa menguburkan anaknya atau orang tuanya. Betapa harunya ketika mereka telepon aku tengah malam cuman buat nanya, Kak Elsa, anak aku meninggal karena pendarahan dan ditahan di rumah sakit karena kami gak punya biaya. Bayangkan, kenapa lo nelpon gua gitu kan? Kenapa nggak nelpon Yang lain. Prabowo, Gibran gitu, atau yang lain? Kenapa aku yang masih susah ini yang terus kalian harus minta? Dan ternyata kalau kamu sulit, kalau kamu miskin, sedikit banyak orang yang mau bantu, sedikit banget orang yang bisa bantu. Tapi mudah-mudahan dengan aku yang dipilih sama Tuhan bisa membuat kalian pulang dalam keadaan gak punya hutang piutang ketika menguburkan keluarga kalian. Dan ternyata kematian itu mahal. Benar. Kematian itu tidak murah. Makanya
Jangan mati secara murahan, kayak mati bunuh diri. Lo mabok terus tahu-tahu besok mati, nggak ada. Ngebut-ngebutan di jalan raya, hati-hati. Oke. Itu sih lebih kayak gitu. Terus Mbak Elsa, aku tuh sering mantengin Mbak Elsa di IG, Mbak. Aku sering lihat deh Mbak Elsa itu sering posting kayak misalnya minta sumbangan buat beli peti, Mbak. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih, Mbak? Aduh, jadi awalnya aku pernah nolong keluarga yang diterlantarkan oleh sebuah instansi keagamaan. Yang di sana aku speak up bahwa lo berkoar-koar tentang kasih, tapi lo ngurusin jenazah yang tertahan di rumah sakit sampai dilalerin, lo nggak mau. Hari itu aku datang mengeluarkan si jenazah, mencari rumah duka. Dan rumah duka Jelambar adalah rumah duka yang hebat. Mereka mau menampung orang-orang susah. Akhirnya aku telepon mereka. Mereka mau nolong, semua dipersiapkan dengan baik. Nah, gara-gara cerita itu viral kemana-mana. Aduh, akhirnya semua orang mati itu telepon aku. Yang keluarganya kayak kemarin nih ngeluarin jenazah. Dari rumah sakit itu aku tanya, kok udah dari meninggal, jadi udah dari semalam, ketemu malam lagi, berarti kan udah 12 jam ya, sekitar 20 jam lah gitu ya. Hampir 24 jam. Itu aku tanya, kenapa kok nggak diurus gitu kan? Kenapa nggak diurus segala macem? Iya, kami nggak punya uang. Terus aku datang ke rumah sakit itu, surprisingly shock sampai aku ngeluarin air mata. Bahwa jumlah yang harus dibayarkan itu cuman sekitar 200.000 lebih lah, nggak sampai 300.000 untuk mengeluarkan jenazah. Tapi kalau lo nggak punya uang segitu ya bisa apa? Jadi aku mencari banyak rekanan peti, terus banyak rekanan ambulans buat Anwar. Makasih banyak ya, ini kakak ngomong di pasukan malam, anak muda luar biasa mau nolong aku. Buat bos-bos peti aku yang masih mau diutangin kadang-kadang. Terima kasih ya. Jadi aku suka sedih kalau misalnya mati. Hidup tuh udah susah, lo mati juga susah gitu loh. Kan jangan mati susah. Makanya aku sama mama, sama suamiku dan anakku masih bertekad berjuang di jalanan untuk bisa melayakkan semua jenazah yang terlantar. Tapi kalau cuman aku sendiri kan aku nggak bisa ya. Makanya aku open donasi buat teman-teman yang mau berdonasi, silakan. Apa ya, menolong saat orang mati itu pahalanya lebih luar biasa loh daripada lo memberi pada saat lo lagi nongkrong atau orang kawinan. Orang mati itu lo akan ingat. Nah ini aku yang masih ya, pundakku ini udah banyak banget air mata. Yang nampung mereka pada saat aku tolong, aku peluk, mereka bilang terima kasih sampai netes di sini. Pundakku ini banyak air mata. Artinya tugas aku masih berat di dunia. Karena selama pemerintah tidak bisa mewujudkan standarisasi, maksud aku selalu bilang sama mereka, yuk bikin BPJS sampai mati. Jangan pada saat hidup mati habis itu udah lepas gitu. Karena seyogyanya orang hidup itu masih bisa kita kasih solusi, orang yang mati bisa apa? Bener kan? Orang mati bisa apa? Emang lo bisa ngomong? Udah nggak bisa. Sampai aku pernah ada mbah-mbah udah bongok
Dia ngomong dia tuh penyapu jalanan Kak, dekat rumah aku. Dia bilang, kalau Mbah mati, kamu yang urus ya. Kamu mau buang aku ke kali nggak apa-apa Sah, karena aku nggak punya uang. Bayangin, dia sampai ngomong gitu sama aku. Artinya apa? Artinya memang sulit hidupnya, gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau masih mau bantu, nggak harus berdonasi sama aku, tapi lihat tetangga kalian, keluarga kalian, ada yang mati batu dulu, berapa aja. Tapi percaya Kak, aku sejauh ini nolong mereka, aku nggak pernah punya hutang, tapi semua terbayarkan. Dan rasanya luar biasa bisa nolong mereka. Itu Long banget ya, Mbak. long. Dan itu gak bisa dibeli dengan uang. Nah, kenapa aku diundang-undang ke podcast? Bukan aku ngomong apa ya, tapi aku bersikeras. Gak ada orang yang boleh ngundang aku di podcast gak bayar. Kenapa? Karena uangnya buat nolong mereka, bukan buat aku. Buat nolong mereka. Walaupun cuman kalian ngasih sedikit, it's okay gitu. Tapi bukan masalah ini. Tapi banyak banget nih orang-orang yang ngajak aku kerja sama hanya untuk menggunakan keviralan aku, ketenaran aku atau segala macam untuk mereka doang. Men, gue kerja bukan buat gue, men. Kerja buat banyak orang. Kalau lihat isi DM gue, lu pasti gini nih. Ya, Kak, tolong Kak, pampers bapak saya, pampers bapaknya lo aku pikirin. Apa sih? Minta tolong Kak, aku udah mau diusir kontrakan, kurang 300.000 lagi. Ambil di videoin orang kosnya marah-marah, mereka udah dikeluar. Itu semua aku pikirin Kak. Bukan hanya jenazah. Jadi ternyata orang di Indonesia tuh banyak yang miskin, susah. Pemerintahnya kemana? Aku tuh dari dulu pengen mau BPJS sampai ke liang lahat dan bikin pemerintah tolong camkan, bikin rumah duka. Rumah duka yang gratis buat orang miskin. Pernah gak ngelihat jenazah keluar dari gang kecil, gak bisa keluar? Sering. Pernah kan? Sering. Tapi lihat di mata kepala, pernah. Ya, rasanya gimana? Sedih. Sakit. Sampai aku minta tolong sama tetangga yang orang kaya, Ibu minta tolong banget Bu, tolong bukain pintu belakang, jenazahnya gak bisa lewat. Aku loh sama mohon-mohon sama mereka. Tapi kalau ada petugas merawat jenazah gratis dari pemerintah yang memang khusus digaji oleh pemerintah, dan ada rumah duka gratis juga, aku rasa lumayan lah terbantu orang-orang miskin ini. Benar. Supaya mereka pulang dalam keadaan layak. Sampai aku pernah ngelihat mata kepalaku sendiri, teman aku udah siapin kain kafan muslim jauh-jauh hari, tiba-tiba ada tetangganya miskin. Wah, sibuk tuh nyari kain kafan. Mahal kan? Mandiin jenazah di muslim tuh mahal. Aku tahu berapa harganya. Terus dia padahal sudah mempersiapkan, tapi yang meninggal yang lebih muda jauh, tetangganya yang susah, cuman jualan gorengan apa segala macam deh. Aku lupa deh, pokoknya orang susah juga Kak. Dia lewat situ, tahu nggak apa yang dipikir? Dia inget aku Kak. Dia inget aku. Dia bilang, Ibu nggak usah khawatir, aku udah siapin kain kafan aku, tapi mudah-mudahan kain kafan yang aku udah siapin ini lebih, memang bukan milik aku ternyata, mungkin milik yang meninggal ini gitu kan. Cuman aku aja yang beliin. Akhirnya dikasih ke situ. Kenapa? Karena inget aku. Inget aku bagaimana berjuang buat orang-orang terlantar itu sih. Jadi ketika lo berbuat baik, melakukan suatu hal yang menurut orang tuh gila nih orang, goblok. Gue sering banget bilang goblok Kak. Kenapa Kak? Lo goblok sama tolol ya? Lo cuma punya duit 200.000, tapi orang di depan mata mau mati nih, butuh duit nih 200.000, lo kasih. Gue bisa kasih semua Kak. Gue bisa gak nahan lapar sama anak gue. Banyak yang ngomong yang gue goblok, bodoh.
Tapi pernahkah yang berada di titik yang katain aku, pernah gak di titik yang sakratul maut? Pernah gak ngerasain lu sakratul maut? Either gue bilang, pernah ada yang ngomong, Elsa, kematian itu sangat aku rindukan. Karena dunia tidak berpihak padaku. Jadi kematian itu sesuatu hal yang diinginkan buat banyak orang miskin. Ya, hidup mereka menderita. Karena mereka tahu dongeng surga itu cerita-cerita orang yang punya agama, orang yang gak punya agama. Heaven is so beautiful. Benar. Dan di semua agama manapun, di semua kitab suci manapun, orang yang berhak masuk surga adalah orang miskin yang menderita di dunia. Mbak Elsa, Iya. mungkin buat penonton pasukan malam, kali aja nih ada yang mau donasi buat sumbangan peti mati, Mbak. Gimana sih caranya buat donasi gitu, Mbak? Oke, kalau peti mati di Jakarta atau sekitar Jabodetabek mungkin aku bisa share tempatnya. Tapi kalau di luar kota kan agak susah. Jadi bahwa kematian itu bukan cuma peti mati loh. Mandiin jenazah, bunga, rumah duka, tenda, makanan, minuman. Jadi intinya kalau mau donasi itu bisa ke BCA aku di sini ya. Tahu kan, tim pasukan malam udah punya. Oke. Karena sering donasi ya kan. Sering bantuin kita juga. Jadi terus buat teman-teman yang bisa juga sih ngirimin kayak kebayanya yang udah nggak kepake daripada ditumpuk-tumpuk, kain apa sih, lurik ya kayak gitu-gitulah pokoknya, atau jas, kemeja. Karena banyak banget orang-orang yang meninggal itu cuman pakaian sederhana, mereka nggak punya pakaian. Tapi kalau misalnya mau sumbang segala macam bisa sih. Donasinya juga ke Instagram aku juga bisa, Perias Jenazah Gloria Elsa. Di situ ada link Saweria, ada link BCA juga. Tapi boleh kemana aja. Kalau misalnya butuh aku untuk merias jenazah, dan jika ada keluarga kamu yang berduka cita dan orang susah, niscaya aku bisa bantu. Bisa ke WA aku, boleh disebutin di sini? Boleh. 0812 9887 6465. Jadi tapi ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya kadang-kadang handphone aku nggak bisa diangkat karena handphone aku speakernya rusak, jadi dia sunyi sama seperti pekerjaan aku. Jadi mohon bersabar gitu aja. Oke, Mbak. Tadi kan kita denger nih Mbak Elsa tuh terus nyebutin Anwar. Kayaknya berbekas banget deh Anwar di kepala Mbak Elsa ini. Kira-kira bisa dibilang dia tuh pasukan malam gitu, Mbak. Oh iya lo pasti dia. Bisa diceritain nggak, Mbak, itu siapa gitu? Jadi Anwar itu adalah salah satu rekanan ambulans aku, dan dia bisa ngasih aku price yang sangat-sangat murah kalau nolongin jenazah. Jadi beberapa kali dia nolongin jenazah itu dia nggak tanya harganya berapa, ya terserah kayak salah. Bahkan dia bisa mencarikan peti yang di luar nalar, harganya murah banget. Dan dia adalah anak muda, mulai jadi supir ambulans dan ngurusin jenazah itu dari umur belasan tahun. Dan kalau nggak salah dia masih umur 20 tahun. Masih muda banget ya, Mbak? Sangat-sangat muda. Dia pasukan malamnya luar biasa sih dia. Anwar ditunggu ya di pasukan malam ya. Cerita ya bagaimana lo bawa jenazah tiba-tiba ya jeng-jeng. Oke. Sekian cerita buat episode kali ini. Terima kasih buat para sosoker yang udah mau nonton video ini. Intinya, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang aja deh. Oke? Pasukan malam. Semakin malam, semakin menakutkan.